Hipotesa sejarah hubungan Kesultanan Cirebon, Condet, Kesultanan Banten, dan Jayakarta. Ini adalah Keraton Kesepuhan Cirebon. Sekitar tahun 1522 Masehi atau abad 16. Pada masa Kesultanan Cirebon kedua, dengan sultan yang bernama Syarif Hidayatullah, atau kita kenal sebagai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Salah satu dari 9 wali yang dikenal di Indonesia. Secara garis keturunan, Kanjeng Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Sunda dan Raja Galuh. Lalu, apa hubungannya dengan Condet? Ketika tahun 1522 Masehi, kerajaan Sunda dengan rajanya yang bernama Prabu Surawisesa bekerja sama dengan Portugis untuk membuat benteng di Sunda Kelapa. Kesultanan Cirebon mengirimkan pasukannya ke Condet. Sebagai pasukan persiapan mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa. Di dalam pasukan tersebut ada para datuk yang memiliki spesialisasi keahlian seperti ahli strategi, pengobatan, kanuragan, dan keahlian lainnya termasuk keahlian spiritual keagamaan. Karena kondisi kampung Condet pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, tentulah proses masuk pasukan Cirebon tersebut dengan jalan penyamaran sebagai warga biasa, yang tentu melaporkan kedatangannya kepada kepala kampung atau kepala adat kampung Condet pada masa itu. Nama kepala adat kampung Condet pada masa itu saya perkirakan bernama Ki Balung Tunggal. Dari gelarnya tersebut, kita bisa mengidentifikasikan bahwa Ki Balung Tunggal merupakan seorang yang memiliki ketauhidan kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Tunggal. Hal ini sejalan dengan ajaran Sunda Wiwitan yang dianut masyarakat Sunda pada umumnya, termasuk di daerah Condet. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati turun langsung menemui Ki Balung Tunggal untuk berdialog berkenan dengan keberadaan warga Cirebon di Condet. Tempat persinggahannya Kanjeng Sunan Gunung Jati di Condet dikenal dengan nama Keramat Growak. Adanya di Condet Balikambang. Setelah beberapa tahun berlalu, pasukan Cirebon yang menyamar sebagai warga biasa tersebut mempersiapkan diri dengan arahan para datuk. Tahun 1926 melakukan perjalanan ke Banten dan mendirikan kesultanan bernama Sultanan Banten dengan sultan pertamanya bernama Sultan Hasanuddin, putra Kanjeng Sunan Gunung Jati. Setahun kemudian, 1527 Masehi, pasukan Cirebon mengusir Portugis di pelabuhan Sunda Kelapa yang pada saat itu sah bandarnya bernama Waitem dari Kerajaan Tanjung Jaya, yang lokasinya berada di daerah Muara, Tanjung Barat sekarang.
Setelah Portugis berhasil diusir dari Sunda Kelapa, kemudian Fathahillah selaku panglima perang menggantikan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Dan Fathahillah kembali ke Cirebon dan menyerahkan pengelolaannya Jayakarta kepada Pangeran Hussein atau dikenal dengan nama Datuk Hussein. Yang makamnya ada bersama anaknya, Datuk Ibrahim, di Jalan Condet Raya, Condet, Balekambang. Ini merupakan hipotesa sejarah Kampung Condet yang menjadi cikal bakal masyarakat Betawi. Dan Condet sampai saat ini masih menjaga makam para datuknya yang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai bukti hipotesa ini. Jika ditemukan bukti kebenaran atas hipotesa ini, maka masyarakat Betawi sudah ada sejak abad 16. Hal ini akan meluruskan sejarah yang menyatakan bahwa masyarakat Betawi baru ada pada abad 19. Demikian, hipotesa ini semoga menjadi bahan diskusi dan penelitian yang menarik bagi kita semua untuk anak cucu kita kelak. Condet, kampung sejarah dan budaya Betawi. Sudah waktunya kita jalankan tugas kolaborasi antara masyarakat dan Pemda DKI. Jakarta, kota kolaborasi, bukan sekedar moto, tapi dibuktikan. Pemuda-pemudi Condet siap menulis sejarah kampungnya dengan bantuan orang tua dan para sahabat dan para ahli lainnya. Thank you.